Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aftahir Mariwawo dengan NIM 20122063. Baik, di sini saya akan membuat video untuk mendapatkan tugas ujian kompre. Di sini saya akan membacakan surah Az-Zumar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budu dillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyufarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Baik, di sini ada hukum nun mati dan tandun atau mad tabi'i, mad arid li sukun, dan mad jaiz munfasil. Di ayat pertama yaitu tanzilu, itu ada nun mati bertemu dengan huruf za, hukumnya ifwah hakiki. Kemudian alkitabah itu ada mad badal. Kemudian ada al-azizi, itu mad tabi'i. Al-hakimi itu mad arid li sukun. Nah, untuk ketiga tadi al-kitabat, selanjutnya al-azizi dan hakiki itu panjangnya 2 harokat. Terus pada ayat kedua inna anzalna, dan di situ ada 2 inna anzalna, ada tiga hukum tajwid pada kalimat tersebut. Inna anzalna, yang pertama itu ada inna, yaitu dengung berupa nun bertasydid. Yang kedua ada mad jaiz munfasil, dan yang ketiga ada anzalna, nun mati bertemu dengan za, itu hukumnya ikhfa hakiki. Kemudian ada tanda anzalna panjang itu adalah ikhfa mad jaiz munfasil. Kemudian ada alkitabah, yaitu mad badal. Kemudian mukhlishannahu itu ada fathatain bertemu dengan huruf lam, yaitu idgham bila guna. Kemudian ada ad-dina adalah mad ad-din mukhlishan lahuddin, itu ada mad arid li sukun. Dan pada ayat ketiga, kita masuk pada ayat ketiga, yaitu ala lillahi. Nah, fathah bertemu dengan alif dibaca mad tabi'i. Kemudian ada allazina, kasroh bertemu dengan ya sukun dibaca mad tabi'i. Kemudian ada al-khalis, ada mad tabi'i juga. Kemudian wallazina itu mad tabi'i juga karena kasroh bertemu dengan huruf ya. Kemudian allazina at-takhuzuni dhamma bertemu dengan huruf waw.
mau dibaca mat tobi, hukumnya mat tobi. Kemudian ada min dunihi, min dunihi awliya illa liya'budu. Dunihi tadi itu ada yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf dal, itu dibaca ifah hakiki. Kemudian ada du, itu doma bertemu dengan huruf waw, mati itu mat tobi'i. Kemudian ada bihi, yaitu mad jais munfasil. Kemudian auliya auliya itu adalah mad wajib muntasil. Kemudian auliya mana budu itu ada itu ada mad tabi'i. Kemudian hum illa izhar syafawi, mim bertemu dengan huruf alif. Kemudian illa tasydid itu mad tabi'i. Kemudian ada buna, na'buduhum illa liya'buduna, buna doma bertemu dengan huruf waw, itu mad tabi'i. Kemudian ada na, panjang na. Kemudian ada itu hukum bacanya adalah mad jais munfasil. Selanjutnya ilallah innallaha gunna, innanya ada tasydid gunna. Kemudian bainahum, mim mati bertemu dengan huruf fa, itu ada izhar syafawi. Kemudian hum bihi itu ada izhar syafawi. Bainahum fi mad tabi'i, fi ya berkasroh bertemu dengan huruf ya, itu adalah kasroh. Innallaha ya fi. Kemudian ma hum fihi, ma-nya adalah mad tabi'i. Hum mim mati bertemu dengan huruf fa, itu izhar syafawi. Ha fihi itu adalah mad tabi'i. Kemudian yahtalifuna, nah ada mad tabi'i, juga ada mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i dhamma bertemu dengan huruf waw. Kemudian innallah itu gunna. Innallaha la itu mad tabi'i. Kemudian yahdi kasrah bertemu huruf dengannya, itu mad tabi'i. Kemudian manhum itu ada manhum, nun mati bertemu dengan ha, itu izhar kholqi. Kemudian kazibun kafar, kazibun dhammatain bertemu dengan huruf ka, itu ikhfa hakiki. Dan kafar itu ada mad arid lisukun, karena terdapat di akhir kata atau di akhir kalimat, di akhir ayat, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan Al-Quran, surah Al-Quran tentang pendidikan, yaitu pada surah Al-Mujadilah pada ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum
Wa iza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdiri, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ayat ini menjelaskan tentang bahwa kalau iman dan ilmu itu adalah kombinasi yang sempurna, yang bagus, dan tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa hanya kita memiliki iman saja tapi tidak memiliki ilmu, atau sebaliknya kita memiliki ilmu tapi tidak memiliki iman. Maka dari itu kita harus memiliki keduanya dengan iman dan ilmu tadi. Karena di dunia pendidikan Islam pintar saja tidak cukup, tapi kita harus tetap ikut, hati harus tetap ikut jalan. Nah, jadi belajar bukan cuma ngerti tentang rumus atau hafal teori, tetapi juga soal orang yang baik secara sikap maupun perilaku individunya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke hadis tentang pendidikan juga. Saya akan di sini hadis dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Nah, jadi apabila seseorang ingin menuntut ilmu, seperti pergi ke majelis taklim atau ke pengajian atau ke pondok pesantren dengan tujuan untuk menuntut ilmu dengan ikhlas, maka Allah akan mempermudah segala urusannya, dan Allah akan mempermudah juga jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu fikih. Apa itu fikih? Fikih itu secara praktis ya untuk bagaimana cara umat Islam ini beribadah dengan bermualah dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, jadi hukum fikih ini adalah syariat Islam yang bersifat amaliyah atau bersifat praktis. Nah, yang digali dari dalil-dalil terperinci dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, yang saya bahas apabila materi dalam kelas yaitu tentang bersuci, atau materi pokoknya yaitu wudu. Nah, wudu ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi sah sholat kita. Bagaimana cara bersuci dan berapa bagian bersuci itu? Nah, ada 2 bagian bersuci itu. Yang pertama ada bersuci dari hadas dengan melakukan seperti mandi, kemudian mandi, wudu, dan bertayamum. Nah, selanjutnya bersuci dengan najis. Nah, bersuci dengan najis ini dengan melakukan seperti bagian badan dan
bagian tempat untuk kita melaksanakan sholat itu. Nah, jadi sebelum sholat kita harus menentukan apakah berpakaian kita ini najis dengan cara dari kita sendiri, dengan keyakinan kita sendiri apakah baju yang kita pakai ini untuk menggunakan sholat itu najis, dan kemudian tempat untuk melaksanakan sholat itu, misalnya di kamar kos-kosan kita, itu apakah itu najis apakah tidak. Nah, itu kita pastikan dulu sebelum kita melaksanakan sholat. Kita bahas tentang tata cara wudhu. Nah, sebelum melaksanakan sholat kita harus berwudhu terlebih dahulu. Nah, ada yang namanya rukun wudhu dan sunat wudhu. Rukun wudhu yaitu ada 6. Yang pertama itu niat, membasuh muka, membasuh dua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, membasuh 2 telapak kaki sampai mata kaki. Yang keenam itu ada tertib. Yang keenam ada tertib. Nah, yang bahan ajar atau model pembelajaran yang saya pakai adalah dengan seperti micro teaching kemarin pada semester 6 itu saya menggunakan puzzle. Nah, jadi saya menyediakan mystery form gabus yang besar itu. Nah, kemudian saya potong-potong, ada 6 kan rukun yang tadi ini. Tata cara wudhu mulai dari membasuh pergelangan tangan sampai kaki, saya bagi-bagi, saya potong-potong. Nah, kemudian anak-anak murid itu atau siswa itu menyatukan bagian-bagian secara berurutan. Nah, yang pertama membasuh pergelangan tangan. Nah, jadi tidak boleh ada yang tidak berurutan dalam puzzle tadi, harus berurutan. Nah, dari situ kita bisa mengukur pemahaman siswa ini udah sampai mana, dia mengetahui tata cara wudhu dengan benar. Kita lanjut dengan menjelaskan apa itu usul fiqh. Nah, usul fiqh itu secara ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui cara menggali hukum-hukum syar'i, amaliyah, dan dalil-dalilnya terperinci. Atau usul fikih ini adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode yang digunakan oleh para ulama untuk menggali dan menetapkan hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci, ya, seperti Al-Quran dan hadis. Nah, dengan kata lain, perbedaan antara fikih dengan fiqh yaitu fikih membahas apa itu hukumnya, sementara usul fiqh ini bagaimana kita menerapkan dalam menetapkan hukum tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya macam-macam hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i ini ada beberapa. Yang pertama itu hukum ta'lifi. Seperti macam-macam hukum ta'lifi ini ada seperti wajib, kemudian sunnah, dan haram, makruh, mubah. Nah, wajib itu adalah suatu perbuatan yang harus dikerjakan. Apabila kita kerjakan itu mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak mengerjakan kita mendapatkan dosa, seperti itu. Contohnya ya seperti sholat 5 waktu dan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan itu mendapatkan dosa. Atau dengan teori orang lain, apabila ditinggalkan itu kita rugi karena
di situ kesempatan kita untuk menambah pahala tadi. Nah, yang ketiga itu haram. Ketiga itu haram apabila kita kerjakan itu kita mendapatkan dosa, dan apabila kita tinggalkan itu kita mendapatkan pahala. Nah, contohnya ini kebalikan dari wajib tadi ya. Kalau wajib kita apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, sedangkan haram ini apabila kita kerjakan itu kita mendapatkan dosa. Nah, contohnya haram ini adalah minum khamar dan mencuri. Nah, yang ketiga itu makruh. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan atau dianjurkan untuk tidak dikerjakan. Nah, apabila kita tinggalkan kita mendapatkan pahala, dan apabila kita jika dikerjakan itu kita mendapatkan dosa. Apabila kita tinggalkan makruh tadi ini, kita tinggalkan itu kita mendapatkan pahala, dan apabila kita kerjakan itu kita mendapatkan dosa. Nah, sekarang mubah ini adalah perbuatan yang dibolehkan, tidak ada tuntunan untuk melakukan atau meninggalkan. Jika dikerjakan kita berpahala dan tidak berdosa, kecuali dilihat dari niat. Contohnya makan dan minum, bepergian untuk relaksi. Tadi ada hukum pertama itu ada hukum taklifi, yang sekarang ada hukum wa'di atau wa'di. Nah, ada beberapa macam hukum wa'di. Yang pertama itu sebab yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya hukum. Contoh, masuk waktu sholat, nah sebabnya wajib sholat, maka dari itu apabila sudah waktunya sholat maka kita harus sholat juga. Yang kedua ada syarat, sesuatu yang harus ada agar hukum sah. Nah, seperti wudu, kan wudu saya sudah bilang tadi ada syaratnya sah sholat, yaitu wudu kan adalah syarat sah sholat. Nah, balik adalah syarat untuk berpuasa. Nah, sekarang mani atau penghalang, sesuatu yang menggugurkan atau menghalangi berlakunya hukum. Contoh, nah haid menghilangkan wajib sholat. Maka apabila seorang perempuan itu haid, maka tidak diwajibkan untuk dia melakukan sholat. Nah, terus gila ini menghalangkan ta'lif. Kemudian yang keempat itu ada sah, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Contohnya sholat dengan rukun dan syarat lengkap. Yang kelima batal, perbuatan yang tidak sah menuntut syariat. Contohnya sholat tanpa wudu. Nah, sholat tanpa wudu ini sudah tentu itu hukumnya batal. Kemudian ada azimah dan ruksah. Azimah ini hukum asal yang bersifat umum, contohnya wajib puasa Ramadan. Kedua itu ada ruksah, keringanan hukum karena kondisi tertentu. Contohnya boleh tidak puasa bagi orang yang sedang melakukan musafir. Nah, untuk itu dia mendapatkan keringanan karena dia lagi bepergian musafir. Baik, di sini saya akan mempraktikkan sholat subuh dengan memulai dengan niat usolli sunnata subhi rakaataini mustaqbil qiblati. Ada makmuma apabila kita menjadi imam, ada imamah apabila kita menjadi imam. Nah, coba kita menjadi imam. Ada imamah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Doa iftitahnya Allahu akbar, Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah wa tawasila inna lillahi wa terus samawati wa hanifa muslimin wa muslimin. Kemudian setelah seperti ini kita membacakan surah Al-Fatihah karena itu wajib. Kemudian kita membaca surah dalam Al-Quran, surah pendek ataupun surah-surah yang panjang. Kemudian setelah kita membacakan surah pendek atau panjang tadi, kita ruku dengan bacaan Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, Subhanarabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Kemudian kita bangkit, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah,
Kemudian kita sujud dengan membacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita duduk di antara dua sujud dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wadini wafini wafa'ni. Nah, coba kita baca tasyahud akhir. Kunut dulu, yaitu Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa inna taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazirru man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Nah, apabila Allahumma hdina itu untuk kita, untuk jamak Allahumma hdina. Nah, apabila kita sendiri itu kita menggunakan bacaan Allahumma hdini untuk diri kita sendiri. Kalau ketika kita sholat sendiri, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman hafait wa tawallani. Nah, itu untuk diri kita sendiri. Oke, kemudian bacaan ini tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seperti itu. Ini untuk tasyahud akhir. Nah, apabila kita misalnya melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dan pada rakaat kedua itu adalah tasyahud awal, maka kita membacanya dari at-tahiyatul sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja setengah. Nah, udah tasyahud akhir kita membacakan dari at-tahiyatul hingga Majid Hamidum Majid. Nah, kita lanjut pada soal selanjutnya, yaitu berikan saya contoh materi Al-Quran hadis tentang apa saja, baik di tingkat apapun itu, terus kaitkan dengan kondisi dan relevansi pada saat ini. Nah, oke. Coba kita materi tentang kejujuran. Nah, tentang kejujuran seperti dalil dari Al-Quran surah Al-Azhab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadidah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar dengan yang benar. Terus contoh hadisnya ya ini, Inna sadqa yahdi ilal birra. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang kejujuran. Ini adalah nilai utama akhlak Islam yang menjadi dasar kepercayaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, relevansinya saat ini maraknya hoax, manipulasi data dan copyright ya, seperti plagiarisme menunjukkan krisis kejujuran. Nah, materi ini relevan untuk membentuk siswa dan jujur dalam belajar, ujian dan bermedia sosial. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kejujuran adalah nilai utama akhlak Islam yang menjadi dasar kepercayaan. Nah, untuk itu kita harus menjaga kepercayaan kita sendiri kepada orang lain. Nah, apabila kita sudah pernah berbohong kepada orang lain, maka rasa percaya orang lain tersebut
itu menurun kepada kita. Orang lain yang pertamanya percaya kepada kita, tapi setelah dia tahu kita pernah berbohong kepada dia, maka rasa percayanya itu menurun seperti itu. Baik, di sini saya akan apa tadi? Sifat wajib Allah ada 20 dan sifat wajib. Sifat apa tadi? Sifat wajib, terus sifat mustahil bagi Allah 20 dan jadi 1. Nah, sifat wajib bagi Allah itu yang pertama itu ada, oke, tutup mata ya. Wujud tutup mata. Wujud hidam baqa muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat, terus hayat, sam basar, qalam koridon muridan, terus aliman, aminan, hayyan, sami'an, basiran, mutakallaman. Baik, selanjutnya kita sifat mustahil bagi Allah 20, atau sifat yang tidak mungkin ya bagi Allah 20. Yang pertama itu ada Adam. Kedua Adam hudus fana mumasalah ihtiyaj ta'adud ajas karaha jar maut samam ama buk terus ajizan, terus karihan jahlilan mayitan asyam ke terakhir itu ahkam. Baik, itu adalah sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah itu yaitu fi'lu kulli mungkin au tarkuhu. Baik, saya akan menjelaskan tokoh Islam yang ada di Indonesia. Contohnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, nama lengkap beliau ini adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tempat tanggal lahir Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871. Wafatnya 27 Juli 1942 di Jombang. Ayahnya bernama Kiai Haji Asy'ari, ibunya Nyai Halimah. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah lahir dari keluarga pesantren yang sangat religius.
Sejak kecil beliau telah ditempa dengan pendidikan agama yang kuat. Masa mudanya dihabiskan untuk nyantri di berbagai pesantren besar di Jawa, kemudian melanjutkan pendidikannya di Makkah dan berguru kepada para ulama berkemuka dunia Islam. Nah, sekembalinya ke Indonesia, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899 di Jombang, yang kemudian dikembangkan dengan salah satu pusat pendidikan Islam terbesar yang paling berpengaruh di Nusantara. Nah, pemikiran Islam Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini bercirikan seperti moderasi beragama, berkeseimbangan, dan keutuhan tradisi keilmuan Islam klasik. Nah, beberapa pokok pemikiran beliau antara lain seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menegaskan pentingnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pendekatan teologi Asy'ariyah Maturidiyah. Kedua yaitu bermazhab. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menekankan pentingnya bermazhab, khususnya mazhab Syafi'i, sebagai metode untuk menjaga kemurnian hukum Islam dan mencegah penafsiran serampangan. Kemudian ada akhlak dan penyucian jiwa. Tasawuf menurut beliau bukan praktis mistis berlebihan, melainkan pembentukan akhlak, keikhlasan, kedisiplinan spiritual. Tasawuf harus selaras dengan syariat, yang pendidikan Islam. Sekarang beliau memandang pendidikan sebagai sarana untuk mencetak ulama yang berilmu dan berakhlak. Kedua, menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam. Ketiga, membentuk karakter bangsa. Nah, kontribusi apa yang diberikan oleh Kiai Haji Asy'ari ini? Beliau adalah sangat berpengaruh juga. Yang pertama itu beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, atau ini biasa disebut dengan singkatan dengan NU. Pada tahun 1926, Kiai Haji Asy'ari ini mendirikan Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama ini berperan dalam menjaga tradisi Islam di Nusantara, selanjutnya melestarikan pesantren, menyebarkan Islam moderat dan toleran. Nah, terus banyak juga karya-karya ilmiah beliau. Beberapa karya penting beliau ada Adab al-Alim wa al-Muta'allim. 2. Qanun Asili Jamiat Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, risalah fikih dan akidah. Nah, relevansinya pemikiran Kiai Haji Asy'ari ini di masa kini bisa dibilang sangat relevan dengan kondisi Islam kontemporer. Antara lain, Islam moderat di tengah polarisasi, di tengah munculnya radikalisme, liberalisme berlebihan. Pemikiran beliau ini menawarkan Islam wasatiyah, yaitu moderat, yang berkeseimbangan antara teks dan konteks. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada soal selanjutnya, yaitu pengertian pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam ini adalah proses pembimbingan atau pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia, baik secara jasmani, akal nurani maupun sosial, berdasarkan ajaran agama yang ada di Al-Quran dan hadis atau sunnah, agar peserta didik ini mampu memahami dan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka dalam sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, ini ada menurut pengertian secara ini ya, menurut para ahli. Kita ambil dari satu ahli, yaitu Hasan Langgulung.
pendidikan Islam itu proses penyiapan generasi muda agar mampu menjalankan peran hidupnya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa tujuan pendidikan agama Islam ini. Dengan tujuan pertama yaitu untuk mengantarkan manusia dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, tujuan umumnya pendidikan Islam ini untuk membantu manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berakhlak mulia, terus berilmu dan mampu menjalani kehidupan secara seimbang antara dunia dan akhirat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.